Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata God is love, Allah adalah kasih. Itu ada di surat Yohanes. Dan di perjanjian lama dikatakan juga bahwa Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. He makes all things beautiful in its time. Oleh karena itu kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Oke, kita nyanyikan satu lagu nih. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ini lagu diambil dari Mazmur 57 dan ini ditulis oleh Daud, ya. Nah, sebelum kita baca Mazmur 57, saya mau ajak kita baca dulu Mazmur 23. Kita lihat ini juga Daud yang menulisnya, ya, Mazmur 23, dan ini Mazmur yang sangat terkenal. Tapi yang kita mau lihat di sini ayat 3, 4, dan 5. Khususnya ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, maksudnya Tuhan menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Namanya adalah Tuhan Gembalaku, Jehovah Rohi. Oleh karena itu kita bisa percaya Ia selalu menuntun kita di jalan yang benar. Kadang-kadang kita belum bisa menyadari hal itu, belum bisa melihatnya, butuh waktu. Setelah kita melewati saat-saat yang mungkin sulit, lalu kita melihat ke belakang, kita akan melihat bahwa memang Tuhan menuntun kita di jalan yang benar, sebab Dia adalah gembala kita. Tapi di Mazmur 23 ayat 3 ini, Daud menuliskan satu kalimat penting, ya, yaitu ia menyegarkan jiwaku. Sebelum kalimat berikutnya yang mengatakan bahwa Tuhan menuntun aku di jalan yang benar, maka ada kalimat Tuhan menyegarkan jiwaku. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan Tuhan memulihkan jiwaku.
He restores my soul. Ya, jadi sebelum kita bisa menangkap tuntunannya, bahwa dia menuntun kita di jalan yang benar, maka hal pertama yang perlu dibenahi adalah kondisi jiwa kita. Jiwa itu di dalamnya ada kehendak, ada pikiran, ada emosi atau perasaan. Dan ini kalau kita nggak hati-hati, ada istilahnya moody ya. Moody itu orang yang tergantung oleh moodnya. Kalau lagi senang dia senang, kalau kadang-kadang dia sedang jengkel dia jengkel, dan banyak hal jadi nggak dikerjakan dengan baik. Itu sebabnya ya banyak yang menceritakan bahwa keputusan-keputusan penting dalam bisnis itu terjadinya di lapangan golf ya, katanya dia bilang kayak begitu. Kenapa? Karena decision maker ya, orang-orang yang mengambil keputusan itu ya biasanya diajak main golf ya, untuk hatinya senang, tenang, mungkin melihat rumput yang hijau, dan itu olahraga juga bisa berjalan, dan itu biasanya dilayani lah, di-serve dengan baik oleh beberapa orang yang punya kepentingan ya untuk keputusan bisnis yang bisa terjadi saat itu. Jadi ketika seorang hatinya senang ya, jiwanya senang, maka dia bisa memutuskan sesuatu yang mungkin diharapkan oleh orang lain ya. Kita baca di kitab Perjanjian Baru ketika Herodes ya, waktu itu ada pesta ulang tahun, lalu anak Herodes itu menari dan dikatakan menyukakan hati Herodes sehingga dia bersumpah di depan tamu-tamunya apapun permintaan anaknya itu akan diberikan. Lalu anaknya itu atas nasihat ibunya dia minta kepala Yohanes Pembaptis. Dan Herodes kaget, dia sedih, tapi karena dia sudah ngomong depan tamu-tamunya, dia gak mau kehilangan muka. Akhirnya dia perintahkan Yohanes Pembaptis dipenggal dan kepalanya dibawa dalam sebuah talam ke anak Herodes tersebut ya. Tapi poinnya yang saya mau bilang adalah jiwa ini ya, jiwa manusia itu sangat labil ya. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa mengambil keputusan yang salah karena jiwa kita itu belum dipulihkan atau disegarkan. Bisa-bisa kita mengambil keputusan itu karena situasi yang kita dalam situasi yang nggak tepat sebenarnya ya. Entah kita bisa dalam kesedihan atau capek, udah malas berpikir lagi, maka yang ada aja lah, kira-kira kayak begitu ya. Ada waktu saya masih SMA, ada guru agama yang ajarkan ya, guru agama Kristen. Dia bilang begini ya, dia cerita satu joke tapi ini rupanya banyak terjadi. Biasanya waktu SMA itu anak-anak SMA yang wanita ya, gadis-gadis muda itu biasanya kalau mau cari pacar, cari yang ganteng ya. Cari yang ganteng ya, yang ya idola lah ya, bintang film yang keren tuh siapa kira-kira ya. Ya itu jadi pangeran impiannya. Tapi kalau sekian lama udah lulus SMA, masuk kuliah terus belum dapat pacar juga, maka yang dicari bukan yang ganteng lagi. Karena setelah lulus SMA, kemudian mulai kuliah, mulai sadar bahwa nanti satu ketika dia itu ya mandiri, artinya nggak bisa lagi bergantung sama orang tua. Lalu mulai berpikir mencari pria, pacar atau nantinya menjadi suami, seseorang yang mungkin kelihatan bertanggung jawab, mungkin pandai di kuliahnya, jadi kelihatannya masa depannya cerah ya, walaupun nggak terlalu ganteng nggak apa-apalah, yang penting kelihatannya cukup mapan, cukup menjanjikan. Dan biasanya itu kalau kunjungan ya ke rumah putri ya, teman putri yang memang tinggal di kota itu, orang tuanya biasanya akan melihat juga ini calon mantunya nih kuliah di mana, atau kira-kira
seperti apa nanti, bisa nggak kasih makan anak perempuan saya, kira-kira kayak begitu. Jadi seleranya berubah ya. Kalau tadinya cari yang ganteng, lalu belakangan cari yang mapan, yang kelihatannya pinter, yang kelihatannya menjanjikan bisa jadi leader. Tapi kalau sudah lewat usia 20-an masuk usia kepala tiga dan belum ada juga jodohnya, akhirnya ya siapa aja deh, yang ada aja gitu. Jadi suka dikasih gambaran tuh, kalau sebelumnya itu yang dilihat penampilan fisik, tapi kemudian bagaimana penampilan secara jiwanya ya, kepribadiannya yang bisa menjanjikan masa depannya, tapi selanjutnya bisa aja akhirnya ya yang penting adalah ya. Jadi itu bahaya sekali. Ada satu buku yang kasih tips ya, jangan pernah mengambil keputusan kalau kita dalam kondisi tertentu, yaitu disingkat HALT ya, stop gitu, HALT. H itu singkatan dari hungry. Jangan ambil keputusan penting kalau kita sedang lapar ya. Nah, udah kita kalau ada beberapa hal tunda dulu ya, jangan sampai karena kita lapar nggak bisa mikir panjang lalu kita ambil keputusan yang sangat penting dan itu salah ya. Yang A adalah angry ya, jadi kalau sedang marah ya, emosi itu menguasai kita, jangan ambil keputusan-keputusan penting, itu bahaya sekali. Lalu L itu lonely itu kesepian ya. Jangan ambil keputusan karena sedang kesepian ya. Banyak cerita ya, orang-orang yang mungkin kesepian, nggak punya pacar ya, lalu siapa yang datang aja diterima saja tanpa memilah-milah ya, kira-kira apakah ini orang untuk saya dari Tuhan apa bukan ya. Lalu yang T adalah tired, capek ya. Jangan ambil keputusan penting waktu kita sedang capek. HALT, hungry, angry, lonely, dan tired ya. Kita perlu hati-hati karena itu mempengaruhi kondisi jiwa kita. Nah, Daud menyadari hal ini. Dia bilang, Tuhan menyegarkan jiwaku, Tuhan memulihkan jiwaku sehingga aku bisa melihat Dia menuntun aku di jalan yang benar. Lalu ayat 4 dia bisa bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Karena jiwanya sudah dipulihkan, sudah disegarkan. Jadi dia bisa percaya, dia bisa melihat bahwa Tuhan selalu menuntun dia di jalan yang benar. Lalu ayat 5, dia bisa bilang bahwa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Padahal dalam situasi yang tidak enak, tapi toh Daud bisa melihat bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang baik bagi dia di hadapan para lawan dia ya. Nah, selanjutnya saya mau ajak kita lihat dari Mazmur 108 ya. Nah, ini sama seperti Mazmur 57 yang nanti kita akan lihat. Ini juga Mazmur Daud, nyanyian ya. Mazmur Daud ayat 1, ayat 2 lihat. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Lalu dia berkata begini, bangunlah hai jiwaku. Nah, dia perintahkan jiwanya ini, ayo bangun, wake up, awake my soul ya. Jadi itu yang Daud juga alami ketika dia di Ziklag. Di 1 Samuel pasal 30 dia melihat bagaimana keluarganya ditawan dan dia sangat tertekan karena para pengikutnya mau melempar dia dengan batu. Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, dia bilang, bangunlah hai jiwaku. Ya. Nah, kalau ini konteksnya di Mazmur 8 ini, dia mau menyanyi, mau bermazmur. Sebelum dia pakai alat musik, dia bilang dulu, bangunlah hai jiwaku. Baru ayat 3, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ya. Nah, ini
menunjukkan ya bahwa Daud ini kalau kita pelajari ya, dia main gambus, dia main kecapi ya, ada yang bilang dia main harpa dan sebagainya. Tapi ini orang yang tahu musik ya. Dia mainkan alat musik itu, tapi sebelum dia mainkan, dia berkata, "Bangunlah hai jiwaku." Dia mengerti bahwa jiwanya ini yang perlu dibangunkan, dipulihkan, disegarkan. Lalu dengan jiwa yang sudah pulih, yang sudah segar, dia akan main alat musik. Dan alat musik itu akan menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh kuasa. Sehingga roh jahat yang menguasai Saul itu bisa lari ya, meninggalkan Saul. Ini penting ya bagi teman-teman yang melayani musiknya. Skill itu perlu ya, gambus, kecapi, keyboard, gitar, bass, drum dan sebagainya. Biola juga misalnya ya. Saksofon dan sebagainya itu alat musik. Tapi nafas dari alat musik itu ada pada pemain musiknya. Ya, kondisi jiwa dari pemain musik itu, spiritnya itu ya, semangatnya itu ada dalam jiwa. Biasanya kan dikatakan kalau seseorang menyanyi dengan baik, dia katakan dia menjiwai lagu tersebut ya. Nah, kita yang sudah mengenal Tuhan nggak cukup hanya menjiwai ya, kita pakai roh kita untuk menyembah Tuhan. Sebab dikatakan di Yohanes 4, Allah itu roh, barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu kita pakai jiwa kita yang harus nurut sama roh kita itu untuk memuji menyembah Tuhan. Kita bisa pakai alat musik, tapi alat musik itu cuma alat. Ya, tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah roh kita yang menguasai jiwa kita ya. Itu sebabnya kalau kita mau melayani ya, melayani main musik juga ya. Kadang ada hal-hal yang perlu kita bereskan ya, bukan masalah kita yang terjadi itu seringkali antara kita dengan orang lain ya, itu mengganggu, mengganjel. Ya, kalau orang yang nggak ada ya kita bisa bereskan dengan Tuhan, kita pegang janji Tuhan sehingga kita bisa melayani dengan bebas ya. Lalu kalau kita baca Mazmur 108 ini, ya ayat-ayat berikutnya, saya langsung lompat ayat 14, lihat ya. Dikatakan dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ini adalah dampak akibat, ya akibatnya gitu. Tapi awalnya itu adalah ketika Daud berkata, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, itu keputusan. Aku mau bermazmur. Lalu dia bilang, bangunlah hai jiwaku. Ayo bangun, bangkit dia. Berharaplah kepada Tuhan. Di bagian lain dia bilang begitu ya. Lalu ayat 3, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Sekarang kita lihat pengertian ini di Mazmur 57. Ini juga sama ya awalnya. Awake my soul ya. Mazmur 57 ayat 1, lihat ya judulnya ini, untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan, miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Jadi Daud ini sedang mengalami kesulitan, tekanan luar biasa. Atasannya kejar dia mau bunuh dia, mertuanya sendiri mau bunuh dia. Padahal Daud itu bekerja dengan baik pada Saul, pada mertuanya. Lalu lihat ayat 2, bagaimana Daud ini berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Ini ayat-ayatnya bagus sekali ya kalau dibaca ayat demi ayat. Tapi kita cuma lihat beberapa ayat supaya waktunya cukup ya. Lompat ayat 7, Mazmur 57 ayat 7. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku
ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Selah. Lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Musuhku memasang jerat bagiku dan mematahkan semangatku. Dulu ya ada petinju yang terkenal, ya, legendaris dikatakan, namanya Muhammad Ali. Ya. Dan dulu kalau dia buat pertandingan, ya kelas berat juara dunia, saya ingat saya masih SD zaman itu, yang punya TV belum banyak, tapi ada beberapa teman yang cukup berada, mereka bawa TV-nya ke sekolah, ya bayangkan itu. Jadi jam pelajaran tuh bisa di stop karena ada siaran langsung pertandingan tinju kelas berat dunia antara Muhammad Ali melawan macam-macam, ada Joe Frazier dulu, ada Rudy Lubbers dan sebagainya ya. Ada Ken Norton, lalu ada, itu belum zamannya petinju yang belakangan terkenal tuh ya. Kemudian dia sudah hilang lagi ya. Nah, ada hal yang unik dari Muhammad Ali ya. Apa yang dia buat? Ketika dia menjelang bertanding, itu ada konferensi pers selalu ya. Dan pernah datang di Indonesia waktu itu. Saya masih ingat, itu nginepnya di Hotel Indonesia ya kalau nggak salah, karena itu yang paling mewah saat itu, Sheraton Hotel Indonesia. Lalu lawannya kalau nggak salah Rudy Lubbers ya. Dan Muhammad Ali selalu bilang, saya akan jatuhkan kamu pada ronde pertama, atau dibilang tidak sampai 5 ronde kamu akan out. Wah, itu dia panas-panasin ininya, dia punya lawannya. Itu sebenarnya tujuannya apa? Menundukkan jiwa lawannya. Itu perang psikologi ya sebenarnya. Kalau orang itu bisa ditundukkan jiwanya, maka pada waktu dia bertanding, walaupun dia punya tenaga, dia mudah dijatuhkan. Tapi orang yang terus bersemangat, walaupun sudah mungkin berdarah-darah, itu nggak mudah dikalahkan. Ya, dia akan terus sampai istilahnya titik darah penghabisan. Tapi kalau orang sudah dipatahkan semangatnya, ya dalam bahasa Indonesia tuh dipatahkan semangatnya. Nah, kata semangat kalau diterjemahkan balik ke Inggris menjadi spirit. Tapi ini bukan spirit roh kita ya. Ini adalah sesuatu yang bergerak di jiwa. Ya. Perangnya di situ. Ya. Itu sebabnya dalam situasi sekarang ini ya, kita menghadapi situasi pandemi, tidak hanya dari sisi fisik ya, kita melihat virus seperti apa, tapi ada sisi lain yang kita hadapi, yaitu ketakutan. Itu menyerang jiwa kita sebenarnya. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita banyak baca berita-berita yang memang fakta ya, kita lihat wah si ini sakit, rumah sakit penuh dan sebagainya. Itu membuat ketakutan. Ya. Kadang-kadang dengan banyaknya berita itu, banyaknya informasi, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi negatifnya kalau kita begitu memperhatikan hal-hal seperti itu, iman kita digrogoti. Akhirnya kita lebih percaya apa yang dunia sampaikan dibandingkan dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Ya. Lihat ayat 8 nih, ini keputusan Daud ya. Ketika dia tahu bahwa mereka berusaha untuk menundukkan jiwanya, ya, mereka memasang jerat, mereka mau patahkan semangatnya Daud. Lalu Daud bilang di ayat 8, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Baru dia bilang, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ada istilah yang dikatakan hamba-hamba Tuhan ya, yang melayani, apalagi orang-orang yang sudah melalui masa-masa sulit dalam hidup mereka. Misalnya seperti Joyce Meyer ya, hamba-hamba Tuhan yang ketika mereka sampaikan itu mereka sudah lalui. Mereka memang pernah mengalami masa-masa yang
Kalau orang lain mengalami itu belum tentu bisa lulus, belum tentu bisa bersikap seperti yang hamba-hamba Tuhan ini sampaikan ya. Dan mereka bilang begini, ketakutan adalah uang muka atas sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada. Tapi waktu kita berikan uang muka itu, maka itu bisa menjadi jerat buat kita. Ayub berkata di Ayub 3 ayat 25, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Padahal Ayub hidup benar, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, diberkati Tuhan, uangnya banyak, bahkan orang paling kaya di daerah timur. Dia punya anak-anak laki-laki, punya anak-anak perempuan, dan saking kayanya tiap hari mereka pesta bergiliran. Dari anak laki yang sulung ke nomor 2 terus seperti itu, dan mereka undang adik-adiknya, saudara-saudaranya yang perempuan. Dan setiap kali mereka selesai pesta, Alkitab berkata, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka, mempersembahkan korban menurut jumlah mereka. Tapi Ayub gak pernah tercatat di Alkitab mengajarkan anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Ayub cuma bilang begini, jangan-jangan anak-anakku waktu sedang pesta mereka lupa diri, mungkin mereka mabuk, lalu mereka mengutuki Tuhan dalam hati. Ya. Dan Ayub hidup dalam ketakutan seperti itu. Dan akhirnya itu terjadi, dan dia bilang yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Nah, jadi bisa saja kita mungkin kelihatannya kita hidup diberkati ya. Kita pelayanan oke, rajin, wah betul-betul kita hidup benar ya. Tapi apakah jiwa kita juga sudah dipulihkan sehingga kita tidak terjerat oleh ketakutan seperti yang dialami oleh Ayub? Ya, ini sangat penting. Di masa sekarang kita perlu jaga betul-betul ya. Kita kurangi perjumpaan dengan orang lain kalau nggak penting betul ya. Kita jaga bagian kita lakukan dengan baik ya. Tapi juga jangan sampai ketakutan itu menjadi jerat buat kita. Kita bisa belajar dari Daud ketika dia dikejar oleh Saul dan dia ketakutan sampai dia bilang, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. 2 kali dia bilang di ayat 2 dari Mazmur 357 ini, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dia mau bilang ini jiwaku perlu dipulihkan. Di ayat 7 dia bilang mereka menundukkan jiwaku, tapi engkaulah Tuhan tempat jiwaku berlindung. Dan dia mau menjerit sepertinya, Tuhan ayo pulihkan jiwaku kembali, segarkan jiwaku kembali ya. Dan dia ambil keputusan, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Kalau sebelumnya dibilang kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku di ayat 2, tapi di ayat 8 dia bilang hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Ada seorang hamba Tuhan yang dia cerita ya, dia pada awal-awal pelayanannya dia kerja harian dan dia mesti kerja, kalau nggak dapat gaji, nggak dapat upah harian. Tapi waktu itu dia sakit ya, badannya nggak enak betul ya. Dan dia bilang sama istrinya, saya nggak bisa ke kantor nih, saya capek sekali, saya sakit. Istri bilang, oh enggak, kamu sehat, ayo bangkit, ya ayo bangun nih. Istrinya terus, ayo bangkit, dia ajak nari, ayo menari, ayo bisa, ayo bangkit, ayo bangun nih. Akhirnya dia butuh waktu mungkin setengah jam, sampai akhirnya dia segar jiwanya, dia menolak semua pikiran-pikiran yang mungkin menyerang bahwa dia sakit dan sebagainya. Akhirnya dia bilang saya pergi bekerja. Dan itu pelajaran-pelajaran awal bagaimana hamba Tuhan ini belajar untuk memerintahkan jiwanya. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Saya pernah bicara dengan satu orang pengusaha yang punya perusahaan banyak. Dan ketika masa-masa sulit dia cerita ya, saya sebagai leader saya harus kuat. Kalau tidak bagaimana saya bisa menguatkan para karyawan saya. Kadang-kadang saya juga capek melihat situasi rasanya sulit sekali. Tapi orang ini sudah kenal Tuhan. Dan dia bilang saya harus kuat,
supaya saya bisa menguatkan para karyawan saya, dan juga partner saya juga percaya bahwa saya bisa, ya, oleh karena Tuhan tentunya. Nah, kita perlu belajar dari Daud bahwa di saat sulit dia mengandalkan Tuhan, tapi terus dia perintah jiwanya untuk bangun, baru dia perintahkan alat-alat yang dia pakai untuk memuji Tuhan itu untuk bangun, ya. Seorang hamba Tuhan pernah bilang begini, ya, dalam pelayanan dia bilang, you must make your guitar, your music instrument to worship the Lord, ya. Anda mesti perintahkan, ya, Anda mesti buat alat musik yang Anda mainkan itu, entah gitar, entah keyboard, apapun itu, untuk menyembah Tuhan. Sebenarnya yang menyembah itu kita, tapi salurannya itu lewat alat musik yang kita mainkan. Dan kalau kita lakukan dengan setia, ya, mungkin tidak setiap hari selalu baik kelihatannya, tapi setiap hari pasti ada hal yang baik yang bisa kita nikmati. Dan kalau kita lihat itu, pujilah Tuhan untuk kebaikannya yang bisa kita lihat pada hari tersebut. Tapi kalaupun kita belum bisa melihat, mari putuskan bahwa God is love. Allah adalah kasih. Itu firman Tuhan. He makes all things beautiful in its time. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan oleh sebab itu kita bisa berkata senantiasa, God is good all the time. Kami mengucap syukur Tuhan karena firman-Mu, ya dan amin. Kami boleh berkata, God is good all the time. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.